Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah lanjutan, jadi jangan lupa teman-teman tonton juga video sebelumnya. Kita akan membahas tentang bab 14, yaitu Disease of the Genitourinary System. Ada di alfabet N, N00 sampai dengan N99. Nanti ada beberapa video part-partnya yang bisa kalian lihat untuk melihat satu rangkaian dari satu bab ini. Nah, sebelumnya sudah saya sebutkan di video sebelumnya tentang ketentuan yang sudah ditetapkan oleh IFHIMA sebagai modul pendidikan gitu ya, nomor 6. Jadi teman-teman bisa cek juga. Di sini kita akan membahas dari ICD 10 volume 1-nya. Saya menggunakan versi 2016 soft-file-nya. Jadi teman-teman yang sudah menggunakan soft-file silahkan dibuka lagi sambil kita belajar dan mereview beberapa hal-hal yang harus dibahas. Kemudian juga jangan lupa ICD volume 3 dan volume 2-nya, karena bisa jadi ada beberapa not yang harus kita rujuk ke buku yang di volume 3 dan volume 2. Ya, ini adalah chapter 14 terkait dengan diseases of the genitourinary system atau sistem gangguan pada perkemihan di N00 sampai dengan N99. Seperti biasa di awal pembahasan selalu ada keterangan exclude. Jadi ini adalah salah satu panduan yang digunakan oleh teman-teman coder ketika menemukan ternyata dari temuan hasil itu tidak terdapat dalam chapter yang sedang dibahas, tapi ada di dalam chapter lainnya. Kemudian seperti saya sudah bahas bahwa sistem genitourinary ini atau disease of the genitourinary system dalam chapter 14 ini membahas 3 kelompok besar. Yang pertama adalah gangguan sistem perkemihan, yang kedua adalah gangguan pada sistem reproduksi pria dan wanita, dan yang ketiga adalah penyakit pada payudara pria dan wanita. Nah, di sini ada beberapa chapter contains the following block. Jadi ada beberapa blok yang mengikuti dalam chapter ini, meliputi dari N00 sampai dengan N08, kemudian selanjutnya N10 sampai dengan N16 hingga ke N99. Ini sudah dikategorikan ke 3 kelompok yang tadi besar tadi ya. Kemudian dalam bab ini juga ada kategori asteris. Yang pertama nanti akan ditemukan di N08, kemudian N16, selanjutnya adalah N22, N29, N33, N37, N51, N74, dan N77. Nah, ini adalah kategori asteris nanti akan teman-teman coder temukan. Penjelasan untuk chapter ini ada di volume 1 ya, ICD 10 halaman 607. Jadi teman-teman bisa cek. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok yang pertama atau blok yang pertama, yaitu N00 sampai dengan N08. Ini adalah glomerular diseases. Jadi di sini adalah penyakit tentang glomerular. Di bawahnya sudah ada keterangan, bisa menggunakan additional code jika mengidentifikasi yang terkait dengan chronic kidney disease di N18 poindas. Kemudian use additional code juga untuk mengidentifikasi external causesnya or presence of renal failure. Ini akut N17 poindas atau unspecified di N19. Nah, dalam blok ini itu ada exclude-nya. Jadi kalau teman-teman nanti mencari hypertensive renal disease tidak akan ketemu di blok yang pertama ini, tapi nanti akan diarahkan ke I12 poindas. Nah, di sini juga sudah ada following fourth character subdivision-nya yang digunakan pada kode N00 sampai dengan N07. Kemudian di sini juga ada subdivision untuk titik 0 sampai dengan titik 8. Ini should not normally be used unless these have been specifically identified, e.g. by renal biopsy or autopsy. The 3 characters category relate to clinical syndrome. Ini sudah saya jelaskan di video pengantar di learning modul IFHIMA bahwa di N00 sampai dengan N08 ini nanti teman-teman akan menemukan karakter ketiga untuk menunjukkan sindrom klinisnya. Kemudian ada karakter keempat yang ditunjukkan untuk menentukan perubahan morfologi yang disebabkan oleh sindrom yang tadi, sindrom klinis tadi, perubahan morfologinya apa. Kemudian nanti juga di sini sudah ada additional code, ada 2 keterangan additional code yang memungkinkan terjadinya penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal akut dengan penyakit glomerulus, ya. Di sini ada pilihannya dari mulai titik 0, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7, titik 8, dan titik 9.
Ini adalah kode yang ada di dalam, masih dalam satu blok di N00 sama dengan N08. Di sini ada N00 misalnya akut nephritic syndrome ya. Jadi sudah ada keterangannya CB4 N00 for subdivision. Jadi dia rujuk untuk melihat kode pilihan yang ini untuk penggunaan di N00 gitu ya, untuk karakter subdivisionnya. Kemudian juga masing-masing kode sudah ada include dan exclude-nya. Kita next ke N01 masih sama, karena tadi masih ada ketentuan umumnya di blok utamanya yaitu di N00 sampai N08. Di sini juga sama, CB4 N00 for subdivision-nya. Begitupun dengan N02 ada CB4 N00 for subdivision. Begitupun yang sama dengan N03. Tapi masing-masing kode tadi sudah memiliki include dan exclude-nya, itu harus teman-teman perhatikan ya. Kemudian ini ada N04, nephritic syndrome, masih sama, ada keterangan CB4 N00 for subdivision. Kemudian di sini ada N05, ini unspecified nephritic syndrome. Hati-hati juga ada CB4 N00-nya for subdivision, jadi melihat karakter keempatnya. Kemudian ada include dan exclude-nya untuk kode N05. Selanjutnya adalah N06, yaitu isolated protein urea with specified morphological lesion. Selanjutnya di N07 ada hereditary nephropathy, ini NEC, masih sama ada kondisi CB4 N00 for subdivision. Dan yang terakhir adalah N08, di sini adalah kode penutup dari blok yang pertama N00 sampai N08 tadi. Kemudian di sini juga kita menemukan ada kode asteris. Jadi nanti teman-teman hati-hati ketika menemukan kode asteris dan kode Dagger-nya itu sudah disiapkan di dalam penjelasan masing-masing kodenya. Nah, ini sampai dengan N08.8 asteris. Sini glomerular disorder in other diseases classified elsewhere. Baik, demikian video kali ini. Jangan lupa tonton part selanjutnya masih tentang sistem genitourinary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.